Recording in progress. Sebagai negara besar dan kaya akan keberagaman, Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam merumuskan kebijakan untuk menjawab kompleksitas persoalan yang dihadapi. Karena itu, para pembuat kebijakan membutuhkan dukungan bukti-bukti berkualitas dalam menyusun kebijakan publik. Knowledge Sector Initiative atau KSI mendukung para pembuat kebijakan di Indonesia menyusun kebijakan pembangunan berbasis bukti menggunakan hasil penelitian, data, dan analisis. KSI ikut mendorong penguatan peraturan dan praktik yang mendukung penggunaan pengetahuan dan bukti berkualitas dalam penyusunan kebijakan. KSI merupakan kemitraan antara pemerintah Indonesia dan Australia yang didanai oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia atau DFAT. KSI dikelola oleh RTI International bekerja sama dengan Nosal Institute dari University of Melbourne, Overseas Development Institute dari Australian National University. Tujuan umum KSI adalah meningkatkan penggunaan bukti dalam pembuatan kebijakan pembangunan. KSI ikut berusaha mengatasi berbagai kendala mendasar yang selama ini menghambat sektor pengetahuan di Indonesia. Kehadiran KSI dilatari masih banyaknya faktor yang menghambat perkembangan sektor pengetahuan yang sehat seperti 1. Kurangnya akses dana penelitian dan efisiensi pengeluaran. 2. Lingkungan penelitian yang perlu ditingkatkan. 3. Permintaan atas penelitian yang belum berkembang. 4. Kualitas penelitian dan analisis yang masih perlu ditingkatkan. 5. Masih minimnya ketersediaan dan aksesibilitas data. Serta 6. Belum terbangunnya hubungan antara peneliti dan pembuat kebijakan.
KSI didesain untuk selalu menekankan aspek keberlanjutan. Inisiatif utama KSI dirancang bersama-sama dengan para mitra utama yang telah berinvestasi serta memiliki komitmen untuk mengedepankan visi keberlanjutan dalam mewujudkan kebijakan berbasis bukti. KSI fokus bekerja pada 3 pilar. 1. Tata kelola dan pendanaan riset. 2. Kolaborasi dan manajemen pengetahuan. 3. Produksi pengetahuan. Dan komponen lintas sektor yang meliputi kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial. Uji coba integrasi pengetahuan ke kebijakan atau knowledge to policy di tingkat daerah. Diskursus publik. Secara umum, KSI memosisikan diri sebagai katalis perubahan. Upaya KSI fokus pada mempertemukan pemangku kepentingan untuk membahas masalah, mengembangkan solusi, serta mengimplementasikan solusi tersebut secara bersama-sama. KSI juga bekerja dengan mitra dalam mengembangkan pengetahuan baru dan menyebarkannya ke halayak luas demi meningkatkan pemahaman, mendorong literasi kebijakan dan menggalang dukungan yang lebih luas bagi perubahan. Untuk memastikan perubahan tersebut berkelanjutan, KSI mendukung perbaikan sistem yang diperlukan untuk mendorong penggunaan bukti yang lebih baik dalam pembuatan kebijakan. Mitra KSI meliputi 16 lembaga penelitian kebijakan dan mitra strategis, universitas, serta asosiasi profesi dan ilmiah. Mitra utama KSI di pemerintahan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, serta Lembaga Administrasi Negara. KSI juga bermitra dengan organisasi internasional untuk memfasilitasi akses kepada kepakaran, pengalaman, dan jejaring internasional, serta memperkuat hubungan antara lembaga Indonesia dan internasional. Program KSI telah hadir sejak tahun 2013 dan telah ikut serta mewujudkan pemerintahan Indonesia menghasilkan kebijakan yang lebih baik dan inklusif. Secara umum, KSI telah menjalankan peran sebagai katalis perubahan. Mekanisme pendanaan penelitian sudah semakin baik sehingga para peneliti dari universitas dan think tank dapat mengakses dana publik. Terjadi peningkatan interaksi dan kolaborasi di antara para pemain kunci di sektor pengetahuan. Penguatan peran analis kebijakan di pemerintah sebagai perantara pengetahuan. Indonesia Development Forum telah menjadi kegiatan rutin Bappenas yang melibatkan multi pihak untuk mendukung kebijakan berbasis bukti. Krisna telah digunakan untuk menyusun dan mengkonsolidasikan data Renja KL dan Rencana Kerja Pemerintah atau RKP. Manajemen pengetahuan KSI telah berperan dalam mengefektifkan proses integrasi berbasis Knowledge Management System di Bappenas yang saat ini telah berkembang menjadi MP3. Lembaga riset kebijakan telah mempengaruhi kebijakan, terlibat dalam perubahan kebijakan, menghasilkan penelitian kebijakan berkualitas, berperspektif GETSI, dan menjaga keberlanjutan finansial. Pendekatan integrasi pengetahuan kekebijakan atau K2P diaplikasikan di level subnasional dan bisa direplikasi ke daerah-daerah lainnya. Pendekatan GETSI atau Gender Equality, Disability and Social Inclusion telah menguat di berbagai forum, berbagi pengetahuan dan panduan pendanaan riset. Penguatan diskursus publik serta penggunaan istilah ekosistem pengetahuan dan inovasi yang meluas di media terkait pentingnya kolaborasi dan integrasi pengetahuan ke kebijakan. KSI percaya, kebijakan berbasis bukti merupakan elemen kunci dalam mendukung upaya Indonesia untuk mengurangi ketimpangan dan kemiskinan. Kebijakan berkualitas akan membantu Indonesia terus memperbaiki kondisi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
Ya, halo, selamat siang dan selamat datang di Knowledge to Policy Conference yang diselenggarakan oleh Kata Data dan Knowledge Sector Initiative. Saya Rizka Andalina akan memandu Anda selama 1,5 jam ke depan dalam ruang bincang kali ini yang mengangkat topik mengenai tata kelola dalam penyusunan kebijakan. Bersama dengan Center for Social Analysis, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Seknas Fitra, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan PSHK Indonesia, Cakra Wikara Indonesia, CWI, Yayasan Bakti, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian PPN, Bappenas. Sementara Knowledge Sector Initiative atau KSI ini merupakan program kerjasama antara pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia untuk mendukung penyusunan kebijakan yang lebih baik melalui data dan riset. Nah, selain melalui Zoom, Anda juga dapat menyaksikan acara ini melalui kanal YouTube Kata Data Indonesia. Pada diskusi kali ini, kami menyediakan fasilitas Fastitis dan Interpreter. Jadi bagi Anda yang bergabung melalui ruangan Zoom webinar, ini silahkan klik tombol close caption atau sisi di layar webinar Anda jika membutuhkan. Atau klik tombol language interpreter untuk mengaktifkan fasilitas interpreter. Kami juga menyediakan fasilitas juru bahasa isyarat untuk membuat diskusi kita ini semakin inklusif dan menjangkau audiens yang lebih luas lagi. Maka saya pun ingin mengingatkan bagi para pembicara dan penanggap hari ini untuk mengatur kecepatan berbicara Anda. Lalu untuk mengajukan pertanyaan, para audiens di Zoom ini dapat menuliskannya melalui fasilitas Q&A dengan format nama serta pertanyaannya apa. Dapat kami informasikan juga bahwa seluruh tim yang bertugas ini sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat serta telah mengikuti program vaksinasi COVID-19 dan juga rutin melakukan tes antigen dengan hasil yang negatif. Baik Bapak-Bapak dan juga Ibu-Ibu sekalian, jadi konferensi Knowledge to Policy atau K2P ini merupakan satu dari rangkaian kegiatan penutupan Knowledge Sector Initiative untuk menampilkan produk pengetahuan dan pencapaian mitra KSI. Konferensi ini akan menjadi wadah pertemuan dan pertukaran diskusi untuk menekankan pentingnya pembuatan kebijakan berbasis bukti guna meningkatkan kesadaran di antara program pemangku kepentingan di sektor pengetahuan. Selain itu, konferensi K2P juga akan menunjukkan peran lembaga think tank sebagai salah satu aktor penting dalam proses penyusunan kebijakan inklusif di Indonesia yang turut aktif berkontribusi pada keberlanjutan. Kompleksitas masyarakat dan pergeseran perspektif administrasi negara ini mengubah tata kelola menjadi agenda dan standar bagi penyelenggaraan negara. Tata kelola pemerintahan yang baik didefinisikan itu sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif. Sementara itu, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, ini permintaan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan ini juga terus meningkat seiring dengan kompleksnya kebutuhan masyarakat. Maka paradigma yang menganggap pemerintah sebagai aktor tunggal pemerintahan negara telah beralih ke paradigma pemerintahan yang melibatkan 3 pelaku utama, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan juga masyarakat sipil. Keterlibatan multi aktor dalam penyelenggaraan pemerintahan ini juga penting untuk mendorong terciptanya kebijakan berbasis bukti. Oleh karena itu, dalam webinar kali ini kita akan membahas bersama mengenai tantangan dan rekomendasi kebijakan terkait tata kelola pemerintahan yang mencakup aspek pengadaan barang dan jasa pemerintah, peraturan perundang-undangan, serta perumusan dan perencanaan pembangunan. Untuk itu telah hadir bersama kita di tengah-tengah kita ini para pembicara dan juga para pembahas. Untuk membuat diskusi ini lebih dinamis lagi, saya akan menyambut dan mengenalkan satu persatu pembicara kita hari ini. Yang pertama ada peneliti Center for Social Analysis AK3, yaitu Bapak Rahmat Effendi. Selamat siang Pak Rahmat yang sudah hadir bersama kita secara virtual.
Kemudian pembicara kita yang kedua, ini ada manajer advokasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Seknes Fitra, ada Bapak Ervin Kafah. Selamat siang Pak Ervin. Kemudian pembicara kita, selamat siang Bapak. Dan untuk pembicara kita yang ketiga, ada juga peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan PSHK Indonesia, Bapak Nur Solikin. Selamat siang Pak Nur Solikin. Oke, dan berikutnya ada peneliti Cakra Wikara Indonesia CWI, Bapak Heru Samosir. Selamat siang Pak Heru. Dan terakhir ada juga pembicara kita yaitu Deputi Yayasan Bakti, yaitu Ibu Susana Gosa. Selamat siang Ibu Susana yang telah hadir bersama kita secara virtual. Itu tadi adalah kelima pembicara kita hari ini. Dan selanjutnya saya juga ingin memperkenalkan penanggap dari pembuat kebijakan, yaitu ada Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Dr. Kurniasih SH, MSI. Selamat siang Ibu Kurniasih yang sudah hadir bersama kita secara virtual. Dan penanggap kita berikutnya, ini ada PLT Direktur Regional 2, Kedeputian Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN Bappenas, Bapak Muhammad Raudo ST, MPP, PhD. Selamat siang Pak Raudo. Itu tadi adalah dua penanggap yang ada di diskusi kita hari ini. Tanpa perlu menunggu lama-lama lagi, langsung saja saya ingin menanyakan pertanyaan pertama ini kepada peneliti PSHK Indonesia, Bapak Nur Solikin, mengenai apakah permasalahan tata kelola peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini. Apa saja upaya yang sudah dijalankan oleh pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tata kelola peraturan perundang-undangan. Silakan kepada Pak Nur Solikin untuk menjawab pertanyaan tadi. Baik. Terima kasih, Mbak. Jadi kalau pertanyaannya singkat tapi penjabarannya bisa sangat panjang ya, karena memang problem regulasi itu sudah terjadi cukup lama di dalam sistem peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan sudah melalui berbagai periode pemerintahan, upaya-upaya pembenahan itu juga dilakukan. Nah, beberapa permasalahan yang menonjol dan seringkali menjadi perbincangan baik di tataran akademik maupun di tataran pengambilan kebijakan pembentukan peraturan undang-undangan adalah terkait dengan soal hiperregulasi, kemudian tumpang tindih atau conflicting dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang ada. Dan saya merujuk pada riset yang dilakukan oleh Bappenas ya, growth diagnostiknya sekitar tahun 2018 atau 2019, mungkin Pak Raudo bisa mengoreksi kalau penyebutan tahun studi itu keliru. Tapi di situ disebutkan salah satu permasalahan yang masuk dalam kategori the most binding constraint. Jadi kalau the most binding constraint itu klasifikasi masalah yang harus segera diselesaikan, karena kalau tidak diselesaikan maka pertumbuhan ekonominya akan stagnan, bahkan cenderung mundur. Nah, salah satu yang menjadi persoalan itu adalah regulasi, tumpang tindih, kemudian ego sektoral, dan banyak lagi rentetan dari permasalahan regulasi itu. Kami Pusat Studi Hukum dan Kebijakan tahun 2020 yang lalu dengan dukungan 2019-2020 ya, dengan dukungan KSI juga melakukan studi tentang kerangka kajian reformasi regulasi. Nah, di situ dipetakan beberapa persoalan dari regulasi yang sebenarnya perlu pendekatan yang sistemik. Persoalan-persoalan tadi yang saya sebutkan di awal, salah satunya soal hiperregulasi, kemudian soal perencanaan yang tidak konsisten, baik itu di level undang-undang, di peraturan pemerintah, di peraturan presiden, dan di peraturan menteri, dan di peraturan daerah. Jadi sistem perencanaan regulasi kita, peraturan undang-undang di dalam sistem kita perlu ditinjau ulang bagaimana konsistensinya. Kemudian juga selain konsistensi dalam pencapaian, juga ketepatan terhadap rencana pembangunan nasional. Jadi itu yang juga menjadi persoalan, karena untuk menjalankan kebijakan pembangunan kita perlu melakukan upaya-upaya mensinkronkan antara perencanaan legislasi itu dengan perencanaan pembangunannya.
Nah, itu juga menjadi persoalan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Jadi ada berapa banyak persoalan-persoalan yang sering kali disebutkan juga oleh Presiden Jokowi, terutama beberapa waktu belakangan yang sejak periode pertama Presiden Jokowi memberikan sentuhan terhadap upaya untuk penyelesaian persoalan regulasi, terutama kaitannya dengan hambatan dari sektor investasi. Ada banyak hal, kalau tadi pertanyaan kedua, apa saja yang sudah dilakukan pemerintah. Kalau selama hampir 2 periode ini, pemerintahan Presiden Jokowi di periode pertama sampai dengan dan periode kedua, ada beberapa hal yang sudah dilakukan. Jadi yang pertama, dulu kita sering mendengar soal pengawasan peraturan daerah, itu juga sudah dilakukan. Kemudian yang kedua soal simplifikasi regulasi, diregulasi beberapa kebijakan prioritas. Kemudian juga di dalam penyelesaian berikutnya, di dalam periode berikutnya itu ada pendekatan-pendekatan baru yang kita sudah lakukan, yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi itu dengan pendekatan Omnibus Law. Jadi ada banyak sebenarnya langkah-langkah yang sudah dilakukan. Namun catatannya adalah sejumlah langkah tersebut tidak menyentuh pada aspek yang sistemik ya, pada penyelesaian sifatnya parsial, sehingga menimbulkan penataan regulasi itu tidak menyasar pada hal-hal yang sifatnya sistemik dan tidak dilakukan secara komprehensif gitu. Nah, ini yang menjadi persoalan besar saat ini. Bagaimana upaya untuk melakukan pembenahan, perbaikan regulasi itu bisa dilakukan dengan menyasar pada sistem tata kelola regulasi secara menyeluruh. Karena memang yang kami temukan dalam studi, yang PSHK temukan dalam studi yang dilakukan dengan Bappenas beberapa tahun lalu, juga perlu pendekatan yang sifatnya sistemik. Jadi hal-hal yang seperti penataan integrasi fungsi dalam pengelolaan sistem peraturan perundang-undangan, di mana ada beberapa institusi yang mempunyai kewenangan yang beririsan, dan itu juga menyebabkan kendala koordinasi. Kemudian juga terkait dengan halo. Untuk dilanjutkan. Cek. Pak Nur, suaranya terdengar jelas, namun ini memang agak sedikit freeze. Pak Nur, bisa mendengar suara saya dengan jelas? Halo. Oke. Halo. Suaranya sudah muncul lagi, silahkan Pak Nur untuk dilanjutkan. Halo. Suara Pak Nur jelas di sini? Oh, jelas ya. Sudah jelas, silahkan kalau ingin dilanjutkan Pak Nur. Halo. Pak Nur Solihin, bisa mendengar suara saya dengan jelas? Oke, nampaknya ada sedikit terjadi kesalahan teknis. Untuk sementara saya akan beralih terlebih dahulu, nanti kita akan kembali lagi ke Pak Nur Solihin, tapi untuk sementara kita beralih dulu ke peneliti CWI, yaitu Bapak Heru Samosir. Selamat siang Pak Heru. Nah, pertanyaan untuk Pak Heru, ini apa saja permasalahan yang terdapat dalam proses perumusan perencanaan pembangunan, terutama yang berkaitan dengan tata kelola pemilu? Silahkan Pak Heru. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Izin share screen ya Ibu ya? Bisa share screen kah? Dalam proses, tapi nampaknya ini belum bisa, Pak Heru. Sudah. Oh, sudah? Oke. Sudah kelihatan kah? Oke, sudah ada. Silakan, Pak Heru. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Rizka atas waktunya. Di sini saya coba mempresentasikan terkait dengan proses perumusan perencanaan pembangunan, tetapi fokusnya memang di tingkat lokal dan kaitannya dengan pilkada nantinya. Objektif yang ingin
objektif yang ingin dijelaskan di sini adalah permasalahan yang terdapat dalam proses perumusan perencanaan pembangunan daerah dan kaitannya dengan pilkada, kemudian rekomendasi CWI untuk mendorong proses perumusan perencanaan pembangunan yang lebih inklusif dan partisipatif. Sebelumnya Pak Solihin sudah menjelaskan bahwa terkait dengan penataan perumusan perencanaan pembangunan sebenarnya itu memiliki masalah konsistensi dalam pelaksanaannya memang. Dalam hal ini memang kita lihat bahwa terkait dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 itu adalah tentang sistem perencanaan pembangunan nasional sebagai dasar perumusan perencanaan pembangunan daerah. Nah, dalam hal ini memang yang ingin saya sampaikan di sini bahwa dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang perencanaan pembangunan dan khususnya di daerah, ada landasan yang digunakan untuk menyusun, ada rujukan yang digunakan untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah, rencana tahunan pemerintah hingga alokasi anggaran, yaitu rencana pembangunan jangka panjang daerah dan naskah visi misi dan program kandidat terpilih. Dalam hal ini poin penting yang ingin disampaikan adalah penyusunan naskah visi misi dan program kandidat karena ini berkaitan dengan proses pilkada nantinya. Kita ketahui bahwa dalam dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 memang itu diatur aspek partisipasi. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 itu aspek partisipasi dalam hal ini kita bisa lihat bahwa setiap tahapan perumusan perencanaan pembangunan daerah itu selalu menyertakan musyawarah perencanaan pembangunan atau musrembang. Ketika misalnya menyusun seluruh rangkaian perencanaan itu, ada 5 pendekatan yang digunakan. Yang pertama politik, yang kedua teknokratik, kemudian yang ketiga itu adalah partisipatif, yang keempat top down, yang kelima bottom up. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi itu adalah pendekatan politik dan partisipatif dalam proses perumusan perencanaan pembangunan. Kita ketahui bahwa dalam Undang-Undang Pemilu, naskah visi misi dan program itu merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi kandidat dalam mengikuti pilkada. Jadi dalam hal ini kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 visi misi dan program itu nanti dijabarkan lebih lanjut dalam rencana pembangunan jangka menengah. Kemudian dalam hal ini bisa kita maknai bahwa visi misi dan program itu memiliki posisi yang strategis dalam perumusan perencanaan pembangunan. Tetapi yang jadi masalah adalah aspek partisipasi dalam hal ini. Bahwa dalam proses perumusan perencanaan pembangunan tersebut ada keterbatasan ruang partisipasi, karena pada faktanya itu partisipasi yang terjadi itu hanya sebatas sosialisasi, bukan sebagai proses negosiasi kebutuhan atau kepentingan warga. Dalam hal ini kaitannya dengan pilkada, kita lihat bahwa naskah visi misi dan program kandidat itu kita ketahui itu merupakan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti pilkada, tetapi itu disusun secara parsial, terpisah atau elitis oleh kandidat dan timnya tanpa ada ruang diskusi untuk menyerap kebutuhan warga. Artinya di sini naskah visi misi dan program ini tidak ada ruang yang terbuka untuk warga kemudian mengaspirasikan kebutuhannya. Kemudian kita ketahui bahwa dalam peraturan kepemiluan juga naskah visi misi dan program itu diperlakukan hanya sebagai dokumen syarat pencalonan tanpa adanya tinjauan substansi untuk memastikan kesesuaian dengan dokumen rujukan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Nah, dalam hal ini memang kita ketahui terkait dengan naskah visi misi dan program, terutama dalam penyusunannya itu proses partisipasi warga yang dalam seluruh rangkaian ini hanya terjadi pada momen pemilu, yaitu pada masa pencoblosan saja. Jadi partisipasi itu dibatasi dalam momen pemilu, yaitu pencoblosan saja, tanpa melihat adanya partisipasi yang lebih luas yang bisa dilaksanakan. Kemudian yang selanjutnya bahwa ada kondisi di mana naskah visi misi dan program kepala daerah itu tidak bisa diubah sejak mendaftar pilkada. Inilah yang salah satu sebagai pembatas atau menutup ruang partisipasi, karena kita ketahui bahwa ketika itu tidak bisa diubah, artinya warga hanya diberi pilihan A, B, C tanpa tanpa bisa mengutarakan bahwa kebutuhan yang dibutuhkan adalah D, misalnya kayak gitu. Nah, contoh kasusnya ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2017. Ini berdasarkan riset yang dilakukan oleh Cakrawikara Indonesia bahwa dalam pilkada ini ada sekelompok warga, yaitu Ciliwung Merdeka dan Jaringan Rakyat Miskin Kota yang kemudian pada praktek partisipasinya melakukan kontrak politik dengan salah satu kandidat di Pilgub tahun 2017 itu. Tetapi di sini bentuknya hanya dalam kontrak politik, artinya memang ruang partisipasinya tidak terbuka luas setelah momen pemilu. Setelah momen pemilu itu seharusnya warga diberikan ruang untuk melakukan evaluasi dan melihat apakah
kebutuhan warga itu sudah benar-benar dilakukan atau diturunkan dalam kebijakan. Tetapi yang terjadi pada kasus Pilkada DKI Jakarta 2017 itu justru hanya parsial dan hanya sekelompok masyarakat saja yang menerima yang terkait dengan kontrak politik tadi yang hanya itu yang menerima kebijakan tersebut. Kemudian di sini dalam hal ini rekomendasi kami adalah bahwa dalam ranah perencanaan pembangunan daerah itu perlu dibuka ruang partisipasi warga secara luas. Artinya memang ini berkaitan dengan pilkada, naskah visi misi dan program itu seharusnya bisa diubah, apalagi dalam momen pemilu itu, misalnya dalam momen pemilu kampanye, pada masa-masa kampanye itu seharusnya diberi ruang untuk kandidat bisa menyerap aspirasi atau kebutuhan aspirasi dan kebutuhan warga. Karena dalam hal ini naskah visi misi dan program itu tidak hanya sekedar disosialisasikan, tetapi juga disusun berdasarkan aspirasi warga. Demikian Ibu Rizka, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heru ya. Tadi terkait permasalahan yang terdapat dalam proses perumusan perencanaan pembangunan ini, terutama berkaitan dengan tata kelola pemilu, diantaranya adalah adanya keterbatasan dari ruang partisipasi itu sendiri. Dan tadi juga sudah diberikan rekomendasi agar lebih diberikan lagi ruangnya begitu. Nah, itu tadi kita sudah mendengarkan jawaban dari peneliti CWI Heru Samosir. Selanjutnya kita juga akan mendengarkan jawaban dari Deputi Yayasan Bakti Susana Deputi Yayasan Bakti, itu Ibu Susana Gosal. Halo, selamat siang Ibu Susana. Ini pertanyaannya langsung saja. Apa saja pembelajaran yang dapat diambil dalam mendorong tata kelola yang efektif guna memajukan kerjasama multi aktor dan multidisiplin dalam program rintisan pengetahuan kebijakan di Sulawesi Selatan? Kemudian apa saja rekomendasi kebijakan untuk mewujudkan pendekatan kolaboratif multi aktor dan multidisiplin dalam tata kelola penyusunan kebijakan yang berbasis bukti di daerah? Silakan Ibu Susana. Ya, selamat siang Ibu Rizka. Ya, sebelum menyampaikan pembelajaran dari program rintisan penyusunan kebijakan berbasis pengetahuan di Sulawesi Selatan, saya akan menyampaikan secara singkat upaya yang kami lakukan di Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Bapelitbangda, Badan Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, bersama-sama dengan Yayasan Bakti, dengan dukungan Knowledge Sector Initiative KSI, melaksanakan program rintisan penyusunan kebijakan berbasis pengetahuan atau Knowledge to Policy di Sulawesi Selatan. Program ini dimulai sejak November 2019 hingga Desember 2021. Program rintisan ini menunjukkan suatu siklus penyusunan kebijakan berbasis bukti, di mana suatu agenda kebijakan prioritas daerah didukung melalui sebuah kajian terapan yang menjadi dasar penyusunan sebuah kebijakan. Dan prosesnya diawali dengan proses agenda setting untuk mengidentifikasi isu-isu prioritas yang membutuhkan kajian kebijakan, dan prosesnya ini melibatkan multi pihak, ada dari pemerintah daerah, LSM, akademisi, dan juga sektor swasta. Dan proses kami di Sulawesi Selatan terkait agenda setting ini berlangsung kurang lebih 4 bulan. Dan hasil agenda setting ini mengidentifikasi kompleksitas isu tata kelola pengelolaan komoditas di Sulawesi Selatan. Dan pada proses agenda setting tersebut disepakati perlunya kajian rantai nilai komoditas, di mana disepakati komoditas sutra yang merupakan komoditas unggulan Sulawesi Selatan dan tertuang dalam RPJMD sebagai topik kajian, dan juga ada kajian rantai nilai Talas Satoimo. Tapi karena masa pandemi ada refocusing anggaran, jadi pada tahun 2020 dilaksanakan kajian rantai nilai komoditas sutra dulu, baru pada tahun 2021 dilaksanakan kajian rantai nilai Talas Satoimo dengan pendanaan full dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan menggunakan pendekatan swakelola tipe 3. Dan pada proses agenda setting ini juga disepakati pendekatan pelaksanaan kajiannya nanti akan dilaksanakan secara kolaboratif atau multi pihak dan multidisiplin. Kemudian dari proses agenda setting dilanjutkan dengan proses persiapan kajian, di mana prosesnya ini mengikuti mekanisme
dan prosedur kelitbangan yang ada di Bapelitbangda. Tentunya sesuai amanat Permendagri nomor 17 tahun 2016 tentang pedoman penelitian dan pengembangan di Kemendagri dan pemerintahan daerah. Dan mekanisme ini termasuk di dalamnya mengadopsi kelengkapan struktur tim yang terlibat dalam proses persiapan dan pelaksanaan kajian, antara lain tim persiapan, tim pengawas, tim pelaksana kajian, dan juga tim pengendali mutu atau TPM atau kita sebut biasanya reviewer ya. Dan tim pelaksana kajiannya ini terdiri dari multi pihak. Ada tim peneliti dari bidang Litbang Bapelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, ada dari akademisi dan juga dari teman-teman LSM, serta multidisiplin ya, multi pengetahuan. Ada ahli sutra, ahli rantai nilai, ekonomi dan lingkungan, dan kebijakan itu diisi oleh teman-teman dari akademisi, dan juga aspek gender dan livelihood atau penghidupan yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat oleh teman-teman LSM. Dan peneliti dari tim Litbang itu masuk ke semua sektor dari sektor atau bidang keilmuan yang diteliti. Dan dalam pelaksanaan kajian ini, tim pelaksana kajian itu dibawahi oleh lembaga pelaksana kajian, yaitu kami kerja bersama LSM Payo-Payo yang sudah memiliki pengalaman dan juga memiliki kapabilitas dalam pelaksanaan survei, sensus, dan juga penelitian di masyarakat. Semua sumber daya yang digunakan adalah sumber daya lokal di Sulawesi Selatan, mulai dari tim pelaksana kajian, lembaga pelaksana kajian, harapannya agar kapasitas atau knowledge-nya itu tetap tinggal di daerah. Kalau ke depannya akan dilaksanakan kajian kolaborasi rantai nilai komoditas atau kajian kolaborasi isu-isu strategis lainnya, sumber dayanya sudah ada di Sulawesi Selatan. Ini untuk keberlanjutan. Dan kemudian dilanjutkan juga dengan proses penyusunan kebijakan yang melibatkan multi pihak dan multidisiplin. Karena regulasi yang disusun kemarin merupakan rekomendasi salah satu rekomendasi dari dari hasil kajian, yaitu labelisasi Sutra Sulsel, di mana Dinas Perindustrian sebagai leading sektor. Jadi proses penyusunan kebijakannya ini di-lead oleh Dinas Perindustrian dan anggotanya yang lain multi pihak dan multidisiplin dari analis kebijakan juga, dari analis kebijakan di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dari Biro Hukum, dari akademisi, ada ahli sutra, dan ahli regulasi atau kebijakan, serta LSM yang terlibat. Kalau pembelajarannya yang dapat diambil dari upaya yang kami lakukan bersama-sama dengan Bapelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dengan dukungan oleh sektor inisiatif kemarin itu adalah pelibatan multi aktor dan multidisiplin atau kolaborasi multi pihak dilaksanakan secara konsisten ya, mulai dari awal, mulai dari proses agenda setting, di mana proses mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu prioritas yang membutuhkan kajian kebijakan, hingga persiapan dan pelaksanaan kajiannya, sampai ke proses advokasi dan penyusunan kebijakan. Pendekatan kolaborasi ini juga memfasilitasi proses transfer knowledge ya, dari berbagai bidang keilmuan dalam meningkatkan kapasitas teman-teman peneliti dari bidang Litbang Bapelitbangda melalui proses pelaksanaan kajian dengan tim pelaksana kajian, juga melalui proses-proses diskusi dengan tim pengendali mutu atau reviewer. Dan pembelajaran kedua itu adanya peran TPM atau tim pengendali mutu pada kajian kolaborasi ini, di mana tim pengendali mutu dalam mekanisme pengkajian kelitbangan berperan penting dalam proses memastikan kualitas hasil kajian. Komposisi tim TPM-nya juga multi pihak dan multidisiplin, terdiri dari pejabat struktural di Bapelitbangda, akademisi dari Unhas, dan juga LSM yang waktu itu diwakili oleh lembaga kajian publik ya, mitra KSI, ada Semeru Institute dan KPPOD. Di mana komposisi tim dan keahlian yang berbeda berdasarkan pengalaman dan disiplin ilmu berpengaruh positif dalam proses pemilihan metodologi kajian, penajaman isu-isu strategisnya menjadi lebih detail dan berkualitas.
melalui program rintisan ini peran TPM juga dioptimalkan. Ada kurang lebih 6 kali pertemuan formal ya secara intens dilaksanakan. Kami juga tertolong dengan di masa pandemi ini ternyata ada blessing in disguise juga. Kami bisa melaksanakan pertemuan melalui aplikasi Zoom, di mana pertemuannya waktunya bisa lebih fleksibel dengan durasi yang juga bisa lebih panjang. Dan proses dengan TPM-nya ini benar-benar intens ya, tidak sekedar formalitas saja di awal saja dan di akhir waktu mempresentasikan laporan final, tapi memang prosesnya sangat intens, sangat mempertajam hasil-hasil kajian, dan juga rekomendasi dari TPM itu perlu adanya matriks rekomendasi kebijakan yang sangat diapresiasi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini Bapelitbangda dan OPD terkait, yaitu ada matriks rekomendasi yang sangat operasional, yang mudah dipahami, khususnya oleh para pengambil kebijakan. Dan juga ada policy brief yang dihasilkan dengan bahasa yang populer, yang mudah dimengerti tentunya oleh berbagai pihak dan khususnya para pengambil kebijakan. Pembelajaran ketiga itu yang kami temukan adalah peran intermediary, di mana peran-peran ini diperankan oleh Bakti ya. Pemerintah daerah menurut kami membutuhkan institusi yang mampu menjalankan fungsi-fungsi intermediary sebagai fasilitator, sebagai konektor, aligner, dan juga amplifier, khususnya konektor dengan pihak-pihak eksternal, bahkan di pihak internal juga di antar OPD ya, dan juga memfasilitasi proses seperti memastikan timeline dan output yang disepakati itu tercapai, serta kami juga mendokumentasikan praktek-praktek baik melalui proses ini dan menghasilkan berbagai produk pengetahuan seperti film dokumenter, ada feature, dan juga ada infografis. Dan kami mengamplify prosesnya ini, praktek baiknya ini, untuk mendorong replikasi dan adopsi dari pemerintah daerah lainnya di kawasan timur Indonesia dan di Indonesia pada umumnya. Baik Ibu Susana, itu tadi ya, beberapa pembelajaran yang bisa diambil juga dalam mewujudkan kerjasama multi aktor dan multidisiplin dalam program rintisan ini. Nah, karena waktu terbatas ini saya akan beralih dulu ke pembicara kita yang berikutnya. Ini ada peneliti AK3 yaitu Bapak Rahmat Effendi. Selamat siang Pak Rahmat Effendi. Pertanyaannya ini adalah bagaimana tata kelola swakelola tipe 3 dapat mendorong kerjasama multi aktor seperti pihak swasta, ormas, dan lembaga think tank untuk mendukung pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi pembangunan. Kemudian, apa saja rekomendasi kebijakan terkait perbaikan tata kelola untuk memastikan peningkatan akuntabilitas publik atas pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui kerjasama swakelola tipe 3. Silahkan Pak Rahmat Effendi. Terima kasih Mbak Rizka atas waktunya. Untuk isu terkait swakelola tipe 3 ini sendiri memang berkaitan langsung dengan pembicaraan para narasumber sebelumnya yang terkait dengan bagaimana kita mendorong pembangunan yang lebih partisipatif dan mendorong pembangunan berbasis bukti, kebijakan berbasis bukti. Jadi ini adalah salah satu upaya yang ditempuh oleh KSI bersama dengan mitra-mitranya, para lembaga-lembaga riset kebijakan di Indonesia, dalam memastikan proses perencanaan kebijakan yang berbasis bukti itu benar-benar ada di dalam sistem di pemerintahan gitu ya, ada regulasinya dan memang bisa menjadi salah satu pintu yang bisa diadvokasi terus-menerus oleh teman-teman lembaga kajian di Indonesia. Nah ini sebenarnya hal yang paling penting terkait dengan korelasinya dalam pembangunan yang partisipatif tadi dan kebijakan berbasis bukti. Karena ini sebenarnya ada dari dua arah. Kalau latar belakangnya itu dari tahun 2015 itu sudah mulai dijalankan gitu kan, kebijakan berbasis bukti dan lain-lain secara naratif, kebijakannya bersama dengan Bappenas juga. Dan di saat itu dari salah satu ide memasukkan gagasan swakelola tipe 3 ini ke dalam pengadaan adalah di pemerintah sendiri ingin membuat pengadaan yang lebih baik, lebih terbuka gitu kan, lebih memiliki ruang untuk kolaborasi dengan aktor-aktor di sosial dan juga di swasta gitu ya, di masyarakat gitu.
terus terutama dalam efisiensi penggunaan anggaran, terus juga pelibatan riset gitu kan, dan juga pelibatan produk lokal gitu, dan pemerataan pembangunan. Ini adalah gagasan-gagasan pokok yang kemudian disambungkan tadi dengan adanya praktek yang sudah berjalan di pemerintahan terkait dengan kolaborasi pemerintah dengan lembaga-lembaga penelitian gitu ya, yang dalam hal entah itu dalam perencanaan, pelaksanaan atau evaluasi pembangunan itu sendiri. Ini sudah berjalan sebenarnya sejak lama, sudah ada praktik-praktik baiknya, namun belum terlembaga, belum ada mekanisme yang menaunginya secara formal. Biasanya ya masuk ke dalam mekanisme hibah atau mekanisme konsultan individual atau mungkin kolaborasi dalam bentuk MOU tanpa ada pendanaan. Nah, untuk memastikan ini dapat berjalan secara kontinu gitu ya, kemudian itulah disambungkan bagaimana anggaran APBN dan APBD dapat menunjang proses ini secara berkelanjutan. Dan slot terkait dengan itu dimasukkanlah dalam SWAPO tipe 3. SWAPO tipe 3 ini sendiri adalah bagian dari aktivitas pengadaan pemerintah yang bersifat belanja gitu ya. Jadi pemerintah ada dua pengadaan. Pertama dia memberikan ya kepada pihak swasta, penyedia gitu, itu tender gitu. Jadi tahu jadilah gitu pemerintah dari pekerjaannya. Sementara ada yang satu lagi yang bekerja sendiri, mengerjakan sendiri. Ada 4 kategori dari SWAPO itu sendiri. Dan salah satunya itu adalah SWAPO tipe 3, itu melibatkan organisasi kemasyarakatan, LSM, OMS atau yang lainnya dalam menjadi pelaksananya gitu. Nah, dalam proses ini pemerintah mendapat manfaat yang utama dalam pelaksanaan SWAPO tipe 3 ini adalah bahwa penggunaan anggaran dan pencapaian agenda-agenda pembangunan itu lebih tepat sasaran, lebih bisa dilaksanakan oleh orang-orang atau pihak-pihak yang memiliki kompetensi yang tidak dimiliki oleh misalnya penyedia atau pemerintah itu sendiri gitu, atau mungkin bekerjasama dengan pihak pemerintah lainnya misalnya dengan universitas. Nah, ini bidang-bidang yang misalnya penelitian khusus terkait isu A gitu, di mana itu ada lembaga yang memang khusus mengkaji tentang pertanian misalnya, tentang kemiskinan atau tentang HIV/AIDS gitu ya. Ada juga yang pekerjaan lainnya berupa pendampingan gitu ya. Terus kemudian juga ada pendidikan. Nah, ini banyak pekerjaan-pekerjaan yang secara kompetensi itu lebih unggul, lebih menang lah gitu pemerintah, dan program-program agenda programnya itu dilaksanakan oleh ormas tadi. Nah, ini yang didapatkan oleh pemerintah dalam proses pelaksanaan SWAPO tipe 3 ini. Sementara dari sisi ormas sendiri, lembaga-lembaga penelitian dan penyelesaian kumpulan ini mendapatkan peluang kolaborasi dalam mendorong isu yang mereka kerjakan. Jadi misalnya yang sama-sama mendorong di kemiskinan, ada program pemerintah yang berkaitan dengan penanganan kemiskinan, entah itu riset atau apa, ketika ada kolaborasi terjadi, sehingga target mereka secara isu juga tercapai gitu, karena ada dukungan dari proses itu. Dan bayangkan ketika proses ini berjalan secara kontinu, setiap tahunnya ada gitu ya, karena memang direncanakan dalam proses pembangunan, dalam musrem dan lainnya, kemudian masuk ke dalam anggaran gitu ya, dan menjadi program tahunan pemerintah. Ini akan menjadi suatu upaya yang sangat membuka peluang gitu ya. Tadi terkait dengan pemerataan, adanya banyak pihak yang bisa terlibat dalam proses-proses pencapaian tujuan pemerintah gitu ya. Kemudian juga efisiensinya, karena yang melaksanakannya memiliki misi juga yang sama dengan pemerintah, sehingga tidak terlalu hitung-hitungan gitu, tidak seperti dengan swasta gitu yang di dalamnya sudah ada profit oriented, sementara kalau ini tidak gitu. Terus kemudian juga terkait dengan bagaimana kelanjutannya dari pelaksanaan program itu. Jadi misalnya ada satu pekerjaan yang pemerintah hanya punya batas waktu, misalnya 6 bulan atau berapa. Sementara lembaga yang mengerjakannya itu memang sedang ada dalam posisi mendorong itu secara berkelanjutan. Jadi ada kontinuitas yang akan terjamin sebenarnya. Ini adalah hal-hal yang menjadi sangat penting dalam proses kolaborasinya. Sementara terkait tadi dengan pihak swasta, sebenarnya dalam SWAPO tipe 3 itu tidak termasuk itu dengan pengadaan gitu ya. Tapi kolaborasi lanjutan yang dimungkinkan adalah karena mungkin dari sisi sumber kolaborasi gitu ya, pemerintah itu juga tidak ormas itu juga tidak membatasi diri yang pemerintah saja dengan pihak swasta. Nah, mungkin ada satu program yang bisa saling berkaitan di dalamnya. Begitu. Terus kemudian terkait dengan bagaimana rekomendasi dalam membuat SWAPO tipe 3 ini bisa jadi lebih akuntabel gitu ya.
Memang kita melihat prosesnya itu masih dalam tahap awal, meskipun udah 4 tahun gitu ya, tapi ini masih tahap awal, masih banyak para pihak yang belum mengenal, belum paham tentang soal politik P3 ini, baik dari sisi pemerintah sendiri maupun dari ormasnya, apalagi publik luas gitu ya. Nah, makanya upaya-upaya yang perlu dilakukan itu adalah memang adanya yang pertama itu adalah tersedianya sumber informasi yang komprehensif terkait soal P3 dan juga itu disebarluaskan yang lebih baik gitu ya, agar banyak pihak yang mengenal gitu. Terus kemudian bagaimana perencanaannya melibatkan ormas juga di dalam dari perencanaan sampai dengan evaluasi anggaran. Baik, nah itu tadi ya Pak ya, terkait rekomendasi mengenai tata kelola swakelola tipe 3 ini juga untuk meningkatkan kerjasamanya. Nah, dari Pak Rahmat Effendi, sekarang kita beralih ke pembicara berikutnya. Ini ada manajer advokasi Seknas Fitra, yaitu Bapak Ervin Kava. Selamat siang Pak Ervin, langsung saja pertanyaannya ini adalah, menurut pantauan Seknas Fitra, bagaimana pemanfaatan dan apa saja praktik baik dari mekanisme tata kelola swakelola tipe 3 di tingkat nasional dan daerah. Kemudian apa saja rekomendasi kebijakan terkait perbaikan tata kelola swakelola tipe 3 untuk dapat mendorong kolaborasi multi aktor dan membangun hubungan negara dan organisasi kemasyarakatan dalam rangka terwujudnya kebijakan pemerintah berbasis bukti. Silahkan Pak Ervin. Baik, terima kasih Mbak Rizka, para pemirsa yang berbahagia. Jadi tadi seperti sudah disampaikan oleh Bung Rahmat mengenai swakelola tipe 3 ini, pada intinya swakelola tipe 3 ini sebenarnya telah menghadirkan peluang baru untuk pengembangan kemitraan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil di Indonesia, baik itu di tingkat pusat maupun di daerah-daerah. Kenapa begitu? Karena skema pengadaan melalui swakelola tipe 3 ini itu bisa mempertemukan kebutuhan pemerintah sebagai penyedia layanan publik dengan organisasi masyarakat sipil yang selama ini sudah terbukti dapat membantu dengan keahlian yang mereka miliki. Jadi hasilnya adalah penyediaan layanan yang jauh lebih berkualitas untuk warga, itu bisa dibantu dengan penggunaan keahlian teman-teman di organisasi masyarakat sipil. Karena teman-teman di organisasi masyarakat sipil ini sebenarnya memiliki beberapa keunggulan yang tidak dimiliki oleh baik itu penyedia dari pelaku usaha maupun atas alasan keterbatasan sumber daya yang selama ini juga ada sumber daya, jangkauan, waktu, dan sebagainya yang dihadapi oleh pemerintah kita. Jadi itu bisa dibantu dengan penggunaan keahlian tadi. Termasuk diantaranya adalah studi-studi yang relevan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih baik. Bukan cuma itu saja, kita juga punya banyak pengalaman yang menunjukkan bahwa selain penelitian-penelitian yang biasanya teman-teman OMS ini punya metode-metode khusus yang jauh lebih bisa mengelaborasi gitu ya potensi dan masalah yang kita hadapi, tapi itu juga sangat bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan seperti kegiatan penguatan kapasitas, kemudian pendampingan, termasuk pemberdayaan untuk kelompok rentan yang sulit dijangkau oleh pemerintah. Misalnya ketika kita ingin menjangkau kelompok orang dengan HIV/AIDS, kemudian kelompok disabilitas, itu pemerintah biasanya sumber daya mereka terbatas, kemudian waktunya juga sempit, dan yang jauh lebih penting jangkauan mereka itu sangat sulit gitu ya untuk menjangkau itu. Nah, inilah sebenarnya kemudian kekuatan atau keunggulan organisasi masyarakat sipil di Indonesia bisa ikut berkontribusi secara kemitraan untuk membantu pemerintah menjawab tantangan-tantangan sosial ekonomi yang kita hadapi di tanah air ya, dari pusat maupun di daerah.
ada beberapa contoh praktek penggunaan ini. Tadi sudah disebutkan misalnya di Sulawesi Selatan bersama Pinus Sulsel tahun 2021 itu Bapelitbangda di Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan kajian rantai nilai komoditas talas yang ini dikerjakan secara kolaboratif. Talas ini kenapa penting? Kalau dulu kan cuma ada sutra. Nah, hasil lokakarya kita terakhir gitu ya bersama teman-teman di Bakti dan stakeholder Bapeda dan stakeholder di Sulawesi Selatan. Ini penting, ini komoditas yang penting dari Sulawesi Selatan. Talas ini, talas Satoimo ini untuk alternatif pangan dan sangat baik untuk kesehatan dan manfaat untuk kosmetik dan lain-lain ya. Ini kemudian melalui swaklola tipe 3 pemerintah terbantu ada studi yang kemudian bisa menjadi rujukan untuk mengembangkan kebijakan di masa depan. Itu baru berakhir kemarin studinya bulan Desember 2021. Di Papua contohnya misalnya ada Yayasan Nusantara Sejati di Provinsi Papua. Saya bisa lihat di sini. Ya, contoh kita lihat misalnya di Kabupaten Jayapura di Papua. Papua ini kan kita pahami problem pelayanan kesehatan pendidikan sangat masih jadi problem utama gitu ya, khususnya untuk orang asli Papua dan perempuan Papua. Nah, di Kabupaten Jayapura misalnya Dinas Pendidikan Jayapura, meskipun awalnya BPK menganggap ini menghambur-hamburkan uang karena Dinas Pendidikannya kemudian bekerja sama dengan YNS gitu ya di Papua. Tapi sebenarnya problem di Kabupaten Jayapura yang dihadapi oleh anak-anak SD di pinggiran Papua itu terjawab. Apa problemnya? Literasi yang rendah ini terjadi. Jadi anak-anak SD di Kabupaten Jayapura di daerah pinggiran itu mereka udah bisa baca Ibu Bapak. Tapi kalau ditanya isi bacaannya apa, mereka kesulitan untuk menjelaskannya. Jadi mereka nggak paham apa yang telah dibaca. Nah, problemnya itu ada di metodenya. Nah, sialnya kalau sebelum swaklola tipe 3 ini ada, Dinas Pendidikan hanya bisa mengandalkan sumber daya mereka sendiri di internal pemerintah. Padahal untuk menjawab problem ini jauh lebih efektif kalau menggunakan metode yang sudah teruji gitu ya. Dari remote dari sana deh. Untuk menjawab ya udah, majuin aja. Untuk menjawab problem-problem ini. Halo, suara saya kedengaran? Terdengar dengan jelas, Pak Erwin. Oke. Silakan dilanjutkan. Nah, untuk ini saya kira tadi buat saya tadi pertanyaannya operator ya. Nah, untuk menjawab masalah ini, problemnya adalah mereka tidak bisa bekerja sama dengan teman-teman LSM atau MS yang sebenarnya ada di Provinsi Papua, dan itu adalah mitra UNICEF yang sudah sejak lama punya metodologi bagus yang sudah teruji dan hasilnya memang pasti bagus. Nah, setelah swaklola tipe 3 ini hadir, dibikinlah kemitraan melalui swaklola tipe 3 dengan YNS, dan memang kemudian hasilnya jauh lebih bagus gitu. Itu hasil kunjungan ke sekolah-sekolah. Senang sekali Pak Kepala Dinasnya karena mereka bisa menyelesaikan masalah-masalah ini. Itu contoh-contoh misalnya ya, ada banyak ya dalam list Seknas Fitra gitu ya, beberapa kerjasama antara OMS dan kementerian, lembaga ya, dan pemerintah daerah. Di NTB juga misalnya ada penelitian EHRA ya, itu untuk kepentingan Pokja AMPL. Jadi itu terkait dengan soal sanitasi bersama Mitra Sambia di Kabupaten Sumbawa Barat dan Lombok Timur. Ada teman-teman Semeru misalnya di Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Mereka bikin kajian mengenai sekolah menengah pertama terbuka membantu Dinas Pendidikan Provinsi DKI. Nah, hasil kajian ini digunakan Dinas Pendidikan untuk mengembangkan program ini lebih lanjut sebagai bagian dari strategi dinas. Nah, sementara di kementerian lembaga ada misalnya CIPG gitu ya, Center for Innovation Policy and Governance, itu bekerja sama dengan Pusdatin Kemenristek BRIN
membantu untuk bagaimana ada pembaruan rancangan Perpres Sistem Informasi Iptek Nasional dan dokumen pendukungnya. Patiro itu 4 tahun, selama 4 tahun dari 2018 sampai 2021 melaksanakan studi evaluasi instrumen PPRG ya, GAP, GBS, kemudian menyusun polisi paper pentingnya PPRG dan BIMTEK baik untuk sejumlah kementerian lembaga maupun daerah. Nah, artinya sebenarnya sudah ada manfaat yang bisa dibuktikan dan terkonfirmasi dari penggunaan Swakloanti P3 ini sebagai bentuk kolaborasi dan kontribusi organisasi masyarakat sipil di Indonesia untuk membantu pemerintah agar target-target pembangunan yang ingin dicapai itu menjadi lebih efektif untuk dicapai. Baik Pak Ervin. Nah, tapi halo sekali Pak Ervin, karena waktu yang terbatas, tapi tadi penjelasannya sudah sangat jelas sekali ya terkait bagaimana keunggulan dari tata kelola Swaklola tipe 3 ini dan juga keunggulan organisasi kemasyarakatan ini dalam bekerja sama dengan pemerintah untuk membuat suatu kebijakan. Karena waktu yang terbatas, ini saya akan langsung ke pembicara selanjutnya karena tadi sempat ada gangguan teknis. Pak Nur Solikin, saya kembali lagi ke Pak Nur Solikin, apakah sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Baik, bisa Mbak. Oke, Pak Nur Solikin, silahkan untuk melanjutkan kembali jawabannya. Baik, saya lanjutkan tadi ya. Tadi saya rasa sampai pada apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Jadi ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini. Yang pertama di periode pertama itu ada beberapa program revitalisasi hukum, kemudian deregulasi, simplifikasi, terus juga ada pembatalan peraturan daerah. Meskipun sekarang kewenangan pembatalan itu sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, di periode kedua ini yang sebenarnya ada beberapa kebijakan, rencana kebijakan yang strategis, tapi implementasinya yang menurut kami belum terlihat sampai dengan saat ini. Yang pertama adalah Badan Khusus Regulasi. Nah, itu kebijakan yang strategis yang bahkan disampaikan oleh Presiden Jokowi ketika debat pertama pencalonan presidennya, dan pemerintah juga sudah menyiapkan beberapa instrumen pengaturan untuk membentuk Badan Khusus Regulasi tersebut. Kita juga waktu itu bersama KSI juga mendorong upaya-upaya pembentukan Badan Khusus Regulasi bersama dengan Bappenas dan juga memasukkan rumusan rekomendasi pembentukan Badan Khusus Regulasi itu di dalam RPJMN. Jadi kalau Bapak Ibu juga memperhatikan bahwa dalam RPJMN yang saat ini berlaku sebenarnya sudah ada rencana untuk membentuk Badan Khusus Regulasi. Nah, kita ini menjadi pertanyaan bagaimana realisasi kebijakan tersebut. Nah, yang berikutnya beberapa capaian yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi tadi, beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi memberikan langkah kejut bagi pembentukan regulasi. Artinya ada hal-hal yang dilakukan oleh beberapa kementerian lembaga untuk menindaklanjuti policy tentang reformasi regulasi tersebut. Ada beberapa tadi yang saya sebutkan di awal, beberapa program simplifikasi, kemudian juga program-program evaluasi regulasi yang menurut kami ini tepat untuk dilakukan. Nah, sayangnya setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja tercapai, jadi omnibus dengan pendekatan omnibus law itu, beberapa program tersebut tidak lagi terdengar. Apakah ini memang dimaksudkan pemerintah bahwa omnibus law Cipta Kerja itu menjadi titik akhir dari proses reformasi regulasi yang menurut penilaian kami di PSAK bahwa omnibus law ini bukan sesuatu yang bisa menyelesaikan secara komprehensif sistem tata kelola regulasi. Nah, sehingga langkah ke depan yang masih sangat perlu dilakukan oleh pemerintah adalah melanjutkan beberapa program yang sudah dilakukan sebelumnya, ada revitalisasi hukum, kemudian deregulasi atau simplifikasi, kemudian juga penerapan analisa dampak kebijakan dalam pembentukan peraturan maupun kebijakan yang ada di dalam sistem di dalam pemerintahan, dan kemudian yang paling penting itu adalah revisi Undang-Undang 12 tahun 2011 yang dia harus bisa menyasar pada
prioritas-prioritas permasalahan yang muncul di dalam sistem peraturan perundang-undangan. Ada beberapa strategi yang waktu itu kami usulkan di dalam background study reformasi regulasi. Yang pertama adalah sinkronisasi sistem perencanaan melalui integrasi sistem perencanaan peraturan perundang-undangan dengan perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Nah, ini mutlak dilakukan agar terjadi sinergi antara kerangka perencanaan pembangunan dengan kerangka regulasi. Jadi saling mendukung apa yang sudah direncanakan dalam kebijakan pembangunannya dengan legislasi atau peraturan perundang-undangan yang akan dihasilkan baik oleh DPR bersama pemerintah maupun eksekutif pemerintah. Yang kedua, optimalisasi perencanaan legislasi yang lebih terukur dan relevan dengan kebutuhan. Nah, ini membutuhkan reformulasi prolegnas sebagai sebuah sistem perencanaan legislasi yang ada di dalam sistem perundang-undangan kita. Yang ketiga, pengendalian proses pembentukan peraturan perundang-undangan melalui harmonisasi dan sinkronisasi. Ini memerlukan penguatan peran harmonisasi dan sinkronisasi. Dua hal ini yang menjadi kunci untuk menyelesaikan persoalan tumpang tindih atau conflicting regulasi yang ada di dalam sistem peraturan perundang-undangan kita. Kemudian pelembagaan fungsi monitoring dan evaluasi memang sudah ada di dalam Undang-Undang 15 tahun 2019 yang merupakan revisi dari Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, namun sebatas pada undang-undang. Jadi usulan kami dari PSHK itu adalah melembagakan fungsi monitoring itu untuk seluruh jenis peraturan perundang-undangan, dan itu menjadi sebuah proses yang terintegrasi dengan proses atau tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sendiri. Yang terakhir adalah pengintegrasian fungsi. Baik, begitu Pak. Terima kasih atas waktunya. Tadi sudah sangat jelas sekali ya tentang bagaimana permasalahan dan juga adanya usulan ini terkait tata kelola peraturan perundang-undangan di Indonesia. Baik, dengan demikian tadi kita sudah mendengarkan penjelasan maupun rekomendasi dari kelima pembicara kita, dan sekarang saatnya kita memasuki untuk para penanggap untuk memberikan jawabannya atau menanggapi pernyataan dari para pembicara kita tadi. Nah, yang pertama ini saya akan memanggil Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri, yaitu Ibu Kurniasih. Selamat siang Ibu Kurniasih. Langsung saja ini menanggapi rekomendasi kebijakan dari PSHK, CWI, Yayasan Bakti, AK3, dan Seknas Fitra dalam konteks peran Kemendagri dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik, terutama di daerah. Silakan Ibu Kurniasih. Terima kasih Mbak, ini suatu kehormatan kita bisa ikut berpartisipasi dalam forum ini, dan mungkin setelah kita berganti nama menjadi Badan BSKDN, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, kita mungkin harus terus bekerja sama ya Mbak ya. Menarik dari untuk membahas dari hasil penelitian Pak Nur Solihin, memang kita harus sepakat dulu bahwa decentralization point of no return, dan juga kenapa harus saya bicarakan hal ini, karena regulasi-regulasi di daerah walaupun kita desentralisasi, kita tetap pada bahwa kebijakan itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya. Firm itu kita di situ. Namun demikian, kenapa kok dari sekian lama kita banyak sekali regulasi yang tumpang tindih? Pertama, kita lihat dulu dari undang-undang yang mengaturnya. Sejak kita berdesentralisasi, tapi banyak kebijakan-kebijakan atau peraturan perundang-undangan di level nasional banyak yang masih belum disesuaikan. Itulah yang menimbulkan banyaknya tumpang tindih. Contoh yang baru di antara yang kita batalkan di 3134 peraturan daerah yang banyak kita batalkan karena ternyata rujukan di atasnya itu bertentangan, misalnya antara masih ada berlakunya Statblad dan lain sebagainya, PP yang belum disesuaikan. Saya sepakat itu, sehingga ada confuse di daerah untuk menuliskan di dalam perda, di dalam dasar pertimbangannya atau dalam penyusunan perda itu sendiri. Jadi Bapak dan Ibu, mungkin saya sangat sepakat dengan Pak Nur Solihin
tentang banyaknya aturan yang tumpang tindih sehingga implementasinya di daerah susah, karena banyak urusan-urusan yang cross cutting issues di daerah yang harus merefer dari undang-undang atau PP yang dikeluarkan masing-masing KL. Maka kalau bisa saya sarankan ditambahkan lagi ke Pak Nur Solihin bahwa yang perlu bukan dibentuk selevel Badan Regulasi Nasional, tapi kita lebih memaksimalkan fungsi BPHN, Badan Pembinaan Hukum Nasional, dan Dirjen Perundang-undangan bagaimana menggodok, melihat lagi, mengidentifikasi seluruh regulasi yang ada di level pusat yang kemudian akan diimplementasikan di daerah. Karena kan daerah tidak boleh membuat undang-undang. Dan perda itu adalah turunan dari undang-undang untuk bisa diimplementasikan. Nah, kalau perda sudah pakemnya perda tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, maka undang-undang itu harus kita sisir. Siapa yang menyisir? Pertama yang menyisir adalah BPHN dan juga Dirjen Peraturan Perundang-undangan. Karena apa? Karena mari kita lihat, nah, peraturan undang-undang itu yang membuat siapa? Indonesia. Satu, atas inisiasi dari masing-masing sektor, masing-masing KL yang kuat mengampu undang-undang itu sendiri harus bisa melihat mana regulasi-regulasi yang sudah tidak sesuai lagi. Nah, untuk itu saya tambah bukan membentuk badan, membuat kita menjadi gemuk lagi nih, Pak. Kita sepakat untuk right sizing, nanti akan berhubungan dengan Mbak Susana Gosal ya. Kita seharusnya ada eselon 2 di Biro Hukum di masing-masing KL itu dioptimalkan. Tidak hanya membentuk regulasi, mengeluarkan regulasi lagi, tetapi kita membantu pemerintah daerah untuk coba menyisir. Perda itu bukan miliknya Kemendagri sendiri yang selaku pembina, tapi perda itu kalau misalnya perda perikanan, perda pertambangan, perda kehutanan, itu adalah cross cutting yang kita harus duduk antara Kemendagri dengan kehutanan. Yang tahu undang-undang kehutanan itu bertentangan tidak dengan sektor yang lain, masing-masing biro. Jadi saya beberapa kali pernah diskusi, harusnya Biro Hukum yang ada di KL harus juga melakukan identifikasi undang-undang mana dari sektor masing-masing yang sebenarnya sudah tidak pas lagi dengan undang-undang sekarang, apalagi dengan cipta kerja, dengan cipta kerja, maka itu menjadi kerja berat teman-teman KL untuk menyisir dari seluruh regulasi yang ada di masing-masing sektor. Nah, menurut hemat saya, Pak Nur Solihin, harusnya Biro Hukum itu dimaksimalkan. Kalau dimungkinkan Biro Hukum itu di masing-masing KL itu menjadi Biro Hukum, Biro Otonomi Daerah dan Hukum dan Regulasi Daerah. Kenapa demikian? Biar dia lebih concern bahwa tugas mengawal perda itu yang pernah kita batalkan 3.000-an itu 3.143 itu bukan hanya tugas Kemendagri, tapi tugas kita bersama. Jadi warning pertama apabila regulasi di daerah itu bertentangan, itu harusnya warning dari masing-masing KL. Itu, dengan catatan KL sendiri sudah mengawal itu. Waktu itu kita juga sudah duduk dengan Bappenas. Terima kasih. Untuk tanggapan untuk ICW sendiri, ada pepatah Belanda mengatakan bahwa perencanaan itu harus jauh ke depan atau vooruitzien. Jadi memang kenapa kita di dalam bukan berarti perencanaan itu berhadapan atau dengan politik lokal, tidak. Jadi harusnya nilai jual seorang kepala daerah itu berdasarkan visi misi rakyat kita yang harusnya cerdas. Kenapa? Oh ternyata visi misinya kok nggak jelas ya. Dari misalnya tidak ada, dia tahu di suatu daerah itu pendidikannya sekolahnya nggak bagus lah, mutu pendidikan di daerahnya tuh nggak bagus. Ya nggak usah dipilih. Namanya sekali lagi pilkada itu masih syarat dengan money politik.
Jadi visi misi itu tidak menjadi pilihan di masyarakat kita. Nah, mendidik masyarakat itu agar cerdas memilih kandidatnya dengan melihat visi misi menjadi penting gitu loh. Kalau kita lihat dari pilkadanya Jepang, mereka pilkada itu kampanye itu kayak orang jual jamu, orang nggak tertarik lagi untuk memperhatikan yang mereka pilih aja bagaimana dilihat dari visi misi mereka yang memang di dalam undang-undang, di dalam Permendagri 52 kalau nggak salah ya tahun 2010 dan juga di dalam Undang-Undang 23 2014 dikatakan bahwa visi misi itu menjadi prioritas untuk penyusunan APBD gitu loh. Dan visi misi itu juga harus berdasarkan urusan wajib pelayanan dasar. Nah, bagaimana itu perencanaan itu harus memang di undang-undang dilindungi oleh undang-undang bahwa visi misi harus direalisasikan di dalam APBD. Maka untuk itu masyarakat kita harus cerdas, bukan berarti bahwa perencanaan kita berhadapan dengan politik, tapi bagaimana masyarakat itu bisa memilih kandidat yang cerdas untuk melihat masa depan visi misi seorang calon kepala daerah terhadap masa depannya. Jadi kembali bahwa biro perencananya, apakah bapedanya juga harus dipilih berdasarkan SDM yang berkualitas. Tapi sekali lagi Bapak dan Ibu, ini permasalahan di daerah, the right man in the right place itu yang masih sekali lagi berhadapan, ASN kita masih ada berhadapan dengan politik lokal. Jadi pada saat menuangkan di dalam dokumen perencanaan masih business as usual. Contohnya masih terjadi banyak sekali revisi dan segala macam, sehingga tidak menurut Conyer dan Hill dalam tarikan mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses yang berkesinambungan dan mencakup keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan sebagai alternatif pengguna sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masa yang akan datang. Quote and quote saya garis bawahi, di masa yang akan datang atau kita harus melihat maju ke depan itu masih menjadi harapan kita. Yang kedua juga perencanaan adalah harus pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan apa yang dilakukan, kapan dan bagaimana dan oleh siapa. Ya sekali lagi Bapak dan Ibu, karena betul yang dikatakan oleh Pak Heru Samosir bahwa perencanaan kita masih masyarakat kita, saya tambahkan masyarakat kita belum bisa secara cerdas memilih suatu kandidat berdasarkan visi misi. Sehingga pada saat si kandidat itu terpilih menjadi kepala daerah dan visi misi itu harus masuk di dalam RPJMD, wajib masuk di dalam RPJMD tersebut, maka kadang agak belum semuanya berdasarkan visi misi disesuaikan dengan kondisi daerah. Nah ini misalnya Kerawang, Kerawang itu apa sih yang paling harus diutamakan? Faktor perumahan, faktor kebersihan. Tapi ada kalau itu dimainkan oleh calon kepala daerah akan terpilihkah dia? Tidak. Jadi inilah beberapa hal kita harus tetap mendukung, harus mendidik masyarakat kita agar cerdas memilih kepala daerah yang menyokong yang mendukung program atau yang visi misinya berbasis misalnya urusan pilihan atau basic needs ya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang 23 2014. Nah itu yang sampai sekarang terus-menerus kita lakukan sosialisasi oleh Dirjen Otonomi Daerah, dan kita sendiri menggali terus bagaimana masyarakat kita cerdas memilih calon kepala daerah, karena itu akan berhubungan 5 tahun ke depan di dalam pembangunan daerah itu sendiri. Untuk Ibu Susana Gozal, Yayasan Bakti, terima kasih Ibu Susana
suatu kajian yang menarik sekali, sudah sesuai dengan Permendagri kita ya, Bu Susana, berdasarkan Permendagri 17. Namun beberapa waktu mungkin saya mesti juga harus dibahas nih oleh Q2P nih ke depan, karena terkait dengan transformasi kelembagaan litbang daerah, dan kita juga harus segera melakukan perubahan terhadap Permendagri. Memang di dalam Permendagri bagaimana kita harus melibatkan pentahelik di dalam mengambil suatu keputusan-keputusan di dalam perencanaan pembangunan di daerah, dan litbang harus bisa harus bisa menjaring keinginan dari OPD berdasarkan visi misi daerah, membuat kajian-kajian strategis dan atau penelitian-penelitian yang bersifat memajukan daerah. Jadi Bu Susana Gozal dan melalui Q2P ke depan ini suatu hal yang dengan adanya BRIN kita juga sedang menyusun kelitbangan di daerah, ini menjadi suatu pemikiran kita bersama menurut hemat saya, dan kita harus siap, harus apalagi di dalam sekarang dengan inovasi, dengan adanya BRIN dan inovasi daerah yang kita kawal ini, bagaimana daerah bisa memajukan daerahnya melalui inovasi, karena inovasi itu harus menjadi budaya, itu penekanan dari Pak Presiden. Nah, litbang daerah atau balitbang daerah saat ini harusnya bisa menjadi leading sektor di dalam inovasi daerah. Penelitian-penelitian itu harus bisa diimplementasikan oleh daerah, tidak hanya di atas kertas sebagai policy brief saja, tapi harus lebih pada tataran implementasi. Kenapa inovasi daerah kita jadikan balitbangda itu key person-nya di dalam inovasi daerah, karena dia bisa menarik atau menggandeng teman-teman OPD lain agar bisa dia berinovasi. Nah, inovasi itu bisa juga dari hasil penelitian dari teman-teman di daerah, seperti Sulawesi Selatan ya, melalui Sutra. Siapa yang tidak tahu Sulawesi Selatan? Cuma satu yang menarik Pak Bu Susana, saya pernah dulu berbicara dengan DPRD. Siapa yang tidak tahu kalau Sulsel itu terkenal dengan pinisi Nusantara, dengan pelautnya. Nah, itu dengan ikannya. Nah, itulah kajian-kajian menarik yang harusnya dilahirkan oleh Balitbangda. Kemudian bukan berarti litbang yang akan melakukan semuanya, tapi litbang itu menjadi yang mendrive untuk teman-teman OPD. Itu bisa aja dilakukan oleh OPD itu sendiri, tapi karena anggaran litbang ini kan yang biasa nih, litbang itu hidup segan mati tak mau karena anggarannya yang kecil. Semua orang pasti seperti itu. Namun demikian, dengan kita tempatkan litbang itu menjadi yang mengelola, yang mendrive inovasi daerah, maka litbang itu bisa berkolaborasi dengan teman-teman OPD untuk mendorong dia bisa berinovasi. Jadi bukan litbangnya sendiri yang harus melakukan penelitian, ya sebaik, tapi karena uang itu, anggaran itu ada banyak di OPD, maka OPD itu bisa didorong oleh Balitbangda untuk berinovasi. Inilah cara cepat untuk memajukan daerah-daerah seperti Banyuwangi gitu. Selanjutnya, Ibu Kurnia, mohon maaf, waktu kita tinggal 2 menit lagi, boleh langsung intinya memberikan tanggapan kepada AK3 dan juga Seknas Fitranya? Pak Erwin Kafah terakhir, saya setuju rekomendasi yang diberikan oleh Pak Erwin Kafah, namun memang permasalahannya SIPD untuk daerah-daerah yang jauh nih Pak, ini sering bermasalah sistemnya. Nah, itu mungkin kita harus lakukan perbaikan-perbaikan. Ya, ini suatu sistem yang bisa menjawab permasalahan-permasalahan tentang pembangunan daerah. Tetapi seperti contoh, apalagi dengan tipe Swaklola 3 ya. Jadi ormas-ormas bisa melakukan kolaborasi, kerjasama yang sekarang memang
banyak digiatkan. Namun memang contoh diduga Kabupaten Duga, dia harus karena jaringan yang tidak baik di beberapa daerah tertentu, dia harus misalnya ke Nabire 3 hari dia ke Nabire tetap tidak bisa menginput data. Nah, ini permasalahan-permasalahan di sistem ini yang menjadi kendala-kendala di daerah-daerah terpencil sehingga tidak bisa diakses secara baik oleh teman-teman yang berkepentingan terhadap swakelola 3 atau ikut berpartisipasi berperan dalam pembangunan di daerah. Nah, tapi saya prinsipnya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ervin Kaffa. Mungkin ini beberapa hal yang bisa saya tanggapi. Sebenarnya saya sangat sekali, dan apalagi kita sudah bertransformasi dengan menjadi BSKDN. Mungkin kerjasama ini kita bisa teruskan setelah forum ini. Mungkin itu bisa kembalikan, Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Kurniasi atas tanggapannya. Sekarang langsung saja kita juga akan mendengar dari PLT Direktur Regional 2, Kedeputian Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN Bappenas, Bapak Muhammad Raudo untuk memberikan tanggapan menanggapi poin-poin dari PSHK, CWI, Yayasan Bakti, AK3, dan Seknas Fitra dalam konteks peran Bappenas dalam menjembatani kolaborasi multipihak dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti dan perencanaan pembangunan pada level regional dan daerah. Silakan Pak Raudo untuk memberikan tanggapan singkatnya. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Pertama-tama tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh KSI pada hari ini. Begitu banyak praktik baik ya disampaikan oleh para narasumber. Pak Ervin Kaffa tadi menyampaikan sangat menarik begitu ya. Kemudian Pak Rahmat Effendi dari AK3, terutama Bu Suzana Gosal karena ini nanti yang akan banyak kami tanggapi. Kemudian juga Pak Nur Solihin dari PSHK, dan tentunya kolega kami Bu Kurniasi dari Sekretaris Badan Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri. Jadi ini baru ya badannya Bu ya, dulu namanya Litbang. Salam bertemu lagi. Izin Mbak, kami boleh men-share screen Mbak, ringkas kalau boleh. Baik, dari tim teknis kami akan segera share kami langsung. screen-nya. Apakah terlihat? Sudah, silahkan Pak. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, sebenarnya kalau dilihat dari kami gitu ya di Bappenas, apa sih tujuannya kita gitu ya ke depan, dan bagaimana sebenarnya KSI ini dengan berbagai perspektif tadi, ada perspektif hukum, kemudian ada mengenai tata kelola, perencanaan, itu apa yang perlu kita capai. Salah satunya visi kita bersama di tahun 2045 kita ingin bersama-sama keluar dari middle income trap. Kemarin di tahun 2019 sebenarnya kita sudah sempat gitu ya menjadi negara upper middle income, tapi kembali lagi menjadi negara yang terperangkap dari negara-negara di dalam middle income trap. Kita punya harapan PDRB realnya meningkat sampai 5,7%, menjadi negara kelima terbesar, peranan kawasan timur menjadi besar. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita memanfaatkan bonus demografi, kemudian bagaimana mentransformasi ekonomi, kemudian membangun SDM, tapi yang paling penting adalah didukung oleh ekosistem politik yang kondusif dan ekosistem ekonomi yang kondusif. Nah, kami melihat hal ini bisa dilakukan, ekosistem politik yang kondusif dan ekonomi kondusif. Ini belajar dari KSI, ini ada 3 hal yang harus kita bersama-sama lakukan ya, dan kami lihat dari cerita yang disampaikan oleh para narasumber, itu tidak jauh dari 3 poin ini. 1, koordinasi, kolaborasi, pentahelix antara pemerintah, Pemda, peneliti dengan kebijakan, ini sebagai modal dasar untuk mencapai hal tersebut. Jadi apa yang sudah diusung oleh KSI menjadi suatu titik tolak yang baik. Nah ini sayangnya KSI gitu ya untuk dukungan terhadap subnasional tahun ini juga sudah berakhir gitu ya. Padahal kami sendiri dari pemerintah pusat, dari nasional ini kalau judul lagu ini lagi sayang-sayangnya Bu gitu. Jadi kami masih sangat berharap gitu ya dukungan-dukungan khususnya kepada subnasional. Tapi ternyata memang ada mekanisme-mekanisme tertentu yang menyebabkan mungkin belum bisa didukung kembali di tahun selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah segala sesuatunya berbasis bukti, data, informasi gitu ya. Bahkan di sisi perencanaan yang membutuhkan estimasi, membutuhkan proyeksi, ini harus ada bukti evidence-nya dalam menyusun kebijakan, bukan hanya mereka-reka, merancang-rancang,
tapi ada evidence untuk bisa kita menyusun suatu perencanaan yang baik. Dan yang penting juga, tadi ini juga banyak disampaikan, adalah enabling environment-nya untuk mendorong inovasi. Jadi regulasi boleh begitu, dan regulasi memang didorong untuk membuat kepastian dalam hukum, kepastian dalam pelaksanaan, tapi jangan sampai mempersempit dari ruang gerak kita. Nah, 3 hal ini yang kita bisa pelajari dengan baik ya dari KSI khususnya pada level subnasional. Kalau kita lihat dari pendekatan perencanaan, memang kami sudah mencoba ini ya, menggunakan beberapa pendekatan yang di dalam peraturan perencanaan, misalnya ada tematik, ada holistik, ada integratif, kemudian ada spasialnya, yang semuanya ini seharusnya didukung oleh berbasis bukti dan evidence, didukung oleh kolaborasi yang baik, sehingga kami melihat bahwa perencanaan itu sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dari pemanfaatan sumber daya yang ada. Dan apa yang didorong oleh KSI ini merupakan salah satu gitu ya untuk melakukan atau menerapkan tata kelola perencanaan yang baik. Kalau kita lihat dari strateginya dalam RPJM dan RKP, sebenarnya kami di RPJM sudah menuliskan juga ya, misalnya target persentase jumlah daerah yang memiliki indeks inovasi tinggi. Bahkan di tahun 2024 kita mendorong 36%. Kemudian lebih detail lagi, misalnya kita mendorong penelataan lembaga dan organisasi Pemda, peningkatan riset dan inovasi daerah, khususnya di dalam pelayanan publik, peningkatan kualitas aparatur daerah nih, Bu Kurniasi ini tentu paham ya, karena dulu beliau di Ditjen Otda juga dan sering bekerja sama dengan kami. Secara regulasi cukup lengkap begitu. Ada Undang-Undang 23, ada peraturan pemerintah tentang inovasi daerah, tentang kerjasama daerah, Permendagri-nya juga sudah ada, Permen Bappenas pun didorong. Nah, yang paling penting adalah bagaimana melakukan kolaborasi ini. Kami melihat contoh di Sulawesi Selatan itu punya modal sosial yang baik. Di situ ada bakti ya, yang sudah cukup sangat membantu, sangat memfasilitasi kegiatan-kegiatan sehingga apa yang didorong misalnya kajian sutra itu bisa berjalan dengan baik. Nah, bagaimana peran bakti sebagai modal untuk melakukan koordinasi, kolaborasi berbasis bukti ini, itu yang menjadi tantangan untuk diterapkan di daerah selanjutnya. Nah, ini sebenarnya tadi sudah disampaikan Bu Susana ya Bu, bagaimana Yayasan Bakti ini mendukung di Sulsel, melalui kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah Sulsel, tim gugus tugas, kemudian dimasukkan ke dalam RKPD, kajian-kajiannya, bahkan memberikan memberikan rekomendasi terhadap Permendagri 17/2016. Kami melihat perlunya komitmen pemerintah, Pemda, KSI, dan pemangku kepentingan terkait dengan kolaborasinya tersebut. Jadi 3 poin tadi yang di awal. Selanjutnya, kami juga di tingkat nasional mencoba begitu ya, bukan hanya di level provinsi juga, bekerja sama dengan KSI, Kemendagri, menyusun 2 policy brief sebagai replikasi knowledge policy. 1, kami melihat bagaimana mungkin bisa memberikan masukan terhadap perbaikan forum-forum perencanaan. Misalnya pedoman kriteria dalam mengusulkan proyek, kegiatan, forum perencanaan di pusat, agar usulannya lebih matang. Dan tentunya ini yang terkait dengan yang disampaikan Bu Asih, yang sekarang juga jadi mungkin ya menjadi tantangan mengenai BRIDA dan sebagainya, itu penyempurnaan Permendagri 17/2016. Jadi ada kajian dan penerapan yang perlu didorong di dalam perbaikan penyempurnaan Permendagri. Masukan ini sudah disampaikan gitu ya kepada kami secara resmi oleh KSI terkait dengan hal tersebut, 2 hal tersebut, dan kami mengharapkan ini ada tindak lanjutnya, misalnya policy brief forum perencanaan, perbaikan Rakortek Rembang, mungkin teman-teman Kemendagri juga hadir di sini, mungkin pelaku pembangunan juga hadir, bagaimana kita menyempurnakan forum-forum perencanaan yang telah ada, sehingga merasa bahwa forum yang selama ini apapun yang diusulkan kok tidak ada yang diakomodasi dan sebagainya. Nah, ini perlu adanya suatu forum yang efektif dan yang bisa mendorong ownership-nya juga bisa menjadi tinggi. Nah, ini apakah praktek-praktek yang ada di Sulawesi Selatan itu bisa memberikan masukan terhadap hal ini? Misalnya tadi terkait dengan adanya kolaborasi, bagaimana trust dibangun, bukan hanya pemerintah dengan pemerintah pusat dan Pemda, tetapi juga dengan aktor lainnya. Itu menjadi hal yang penting. Yang kedua adalah mengenai policy brief rekomendasi terhadap Permendagri. Jadi secara resmi kami nanti coba ya dorong policy brief ini tentunya dengan direktorat terkait. Ini misalnya direktorat PT ITEK, kemudian direktorat pembangunan daerah di Bappenas mengenai roadmap kolaborasi dan epistemic community di daerah. Lalu selanjutnya terkait dengan swak kelola tipe ketiga gitu ya, kami juga tidak bisa memberikan masukan banyak.
Tetapi kalau kita lihat dari definisi tujuan, ini sangat baik ya, membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan, partisipasi masyarakat dalam proses, efektivitas dan efisiensi kinerja ormas, meningkatkan kemampuan teknis SDM, dan ada beberapa contoh. Nah, kami melihat mungkin ini belum terlalu yakin gitu ya pemerintah daerah khususnya untuk melakukan swakelola tipe ketiga. Nah, semakin banyak ini dibungkus, kemudian disosialisasikan, didiseminasikan praktek-praktek baiknya, tentu akan makin meyakinkan daerah nih, pemerintah daerah. Oh, ternyata dengan hal ini banyak hal positif gitu. Karena uncertainty-nya gitu ya, makin banyak kita menghasilkan praktek terbaik, berarti contoh-contohnya makin bisa dilihat gitu ya. Ya, yang kalau kita contoh di yang sekarang lagi tren gitu, misalnya terkait dengan saham dan investasi gitu ya. Kalau tidak ada bukti baiknya, malah ini merupakan jebakan atau ini merupakan sesuatu yang tidak baik begitu ya, kan orang jadi takut. Nah, ini bagaimana menginformasikan dan mendiseminasikan informasi mengenai praktek baik dari swakelola ini, meyakinkan pada pemerintah daerah bahwa ini sangat bermanfaat. Nah, ini menjadi dorongan untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, ini termasuk bagaimana melakukan inovasi pendekatan pembangunan ya dengan swakelola tipe 3. Ini sebagai upaya untuk mengakomodir, mensinergikan kebutuhan pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan dan keunggulan kompetitif ormas yang telah terbukti mampu memberikan pelayanan publik. Dan ini juga memberikan platform legal bagi pemerintah dalam menyediakan ruang masyarakat terlibat dan mendorong ide untuk menjalankan pembangunan. Jadi pola kolaborasi tadi lagi-lagi diterapkan dalam hal ini. Ini kalau tidak salah Bu Susana, nanti kami mohon koreksi, ada rencana pelaksanaan kajian kolaborasi multidisiplin ya, multi pihak untuk komoditas talas Ibu ya, untuk di Bapelitbangda sebagai contoh pelaksanaan ataupun implementasi dari swakelola tipe 3. Nah, peran ormas kita dorong juga sebagai explorer, ideator, desainer, diffuser dan lainnya. Dan kemudian tentu ini mendorong ya environment sebagai environment untuk inovasi dan menyediakan platform dari inovasi itu sendiri. Mungkin demikian moderator yang bisa kami share sebagai tanggapan secara umum. Mungkin nanti dalam sesi diskusi kita lebih bisa mendalami kembali. Terima kasih dan kami kembalikan. Baik, terima kasih Pak Raudo. Dengan demikian, tadi kita sudah mendengarkan tanggapan dari Kemendagri dan juga dari Kementerian PPN Bappenas. Namun karena memang waktu yang terbatas, sangat disayangkan sekali hadirin sekalian, kita sudah berada di penghujung acara. Namun sebelum kita akhiri, izinkan saya untuk mengabadikan momen ini dengan berfoto bersama. Silahkan bapak-bapak, ibu-ibu pembicara maupun menanggap untuk menyalakan kameranya. Dan mari kita bersama-sama untuk siapkan senyum terbaiknya ya. Kepada tim teknis sedang menyiapkan juga untuk bisa memulai sesi foto. Apakah sudah siap untuk tim teknis dalam sesi fotonya? Kita akan mulai, saya akan memberikan aba-aba. Sudah siap Bapak-bapak, Ibu-ibu? Untuk menyalakan terlebih dahulu kameranya, karena ini masih ada yang belum dinyalakan, boleh untuk dinyalakan kepada Bapak pembicara. Ada Ibu Kurniasi, mohon untuk dinyalakan kameranya. Kemudian juga ada Bapak Heru. Bagi yang belum dinyalakan kameranya, silahkan untuk menyalakan. Oke, kita sudah ada Ibu Kurniasi yang sudah menyalakan kameranya. Dan satu lagi yang belum, Bapak Rahmat Effendi. Boleh untuk dinyalakan kameranya Pak Rahmat. Untuk bersama-sama kita foto di akhir sesi ini. Ya, kembali lagi saya panggil untuk Pak Rahmat Effendi untuk membuka kameranya, kemudian kita bisa bersama-sama untuk foto bersama.
Sementara itu ada Ibu Kurniasih yang nampaknya masih bersiap terlebih dahulu nih ya. Kameranya sudah dinyalakan, kita tinggal menunggu Ibu Kurniasihnya untuk berada di depan kamera. Saya udah saya ganti pakai yang ini, pakai yang iPad. Udah ya? Oke, sementara itu untuk bapak-bapak maupun ibu pembicara dan penanggap lainnya mohon untuk menunggu sebentar ya di depan kamera sambil kita menunggu Ibu Kurniasih dan juga Pak Rahmat Effendi. Untuk Pak Rahmat Effendi sudah dinyalakan kameranya. Oke, Pak Rahmat sudah standby. Ibu Kurniasih, apakah kita sudah bisa bersiap, Ibu? Ibu Kurniasih, untuk gambarnya belum muncul di depan kamera. Ibu Kurniasih ada 2 device, Mbak. Oke, sambil menunggu dari tim teknis kami juga sedang mempersiapkan sesi foto bersama di akhir. Sudah ya Mbak ya? Siap, sudah ada Ibu Kurniasih. Oke, kalau begitu saya berikan aba-aba. Mari kita berikan senyum terbaik masing-masing. 1, 2, 3. Cheese, oke sekali lagi. 1, 2, 3. Cekrek. Oke, sudah semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pembicara maupun penanggap yang sudah meluangkan waktunya hari ini. Dan sampai jumpa, sehat selalu untuk Bapak-Bapak dan juga Ibu-Ibu pembicara dan penanggap hari ini. Terima kasih juga tentunya saya ucapkan kepada Anda yang sudah menyimak diskusi sesi ini. Namun jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini akan ada sesi titik temu bertemakan merancang tata kelola melalui inovasi dan pengetahuan. Dengan demikian, saya Rizka Andalina dan tim Kata Data pamit sejenak. Sampai jumpa. Sebagai negara besar dan kaya akan keberagaman, Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam merumuskan kebijakan untuk menjawab kompleksitas persoalan yang dihadapi. Karena itu, para pembuat kebijakan membutuhkan dukungan bukti-bukti berkualitas dalam menyusun kebijakan publik. Knowledge Sector Initiative atau KSI mendukung para pembuat kebijakan di Indonesia menyusun kebijakan pembangunan berbasis bukti menggunakan hasil penelitian, data, dan analisis. KSI ikut mendorong penguatan peraturan dan praktik yang mendukung penggunaan pengetahuan dan bukti berkualitas dalam penyusunan kebijakan. KSI merupakan kemitraan antara pemerintah Indonesia dan Australia yang didanai oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia atau DFAT. KSI